dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena dengan izin Allah lah kita semua berada di dalam masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di atas mimbar ini kembali khatib mengajak serta menghimbau kepada kita bersama, terutama kepada diri pribadi khatib sendiri. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti yang abadi. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, momentum kita sekarang berada di bulan Rajab. Maka sebagai judul khutbah kita siang yang berbahagia ini adalah keistimewaan peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj memang peristiwa yang sangat luar biasa. Memang peristiwa yang sangat istimewa. Apa istimewanya? Kembali kita lihat dalam ayat yang khatib bacakan tadi. Banyak peristiwa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada peristiwa tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam. Tapi untuk menceritakan itu Allah tidak memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Ada pula peristiwa tentang penciptaan manusia. Bagaimana manusia ini dibentuk, diciptakan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu. Dari setetes air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, dan berubah menjadi tulang belulang dan dibungkus lagi dengan daging. Tapi untuk menceritakan itu Allah tidak memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Ada pula peristiwa yang Allah ceritakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu peristiwa yang hebat. Laut bisa berbelah, bisa berbentuk jalan, kemudian menyatu lagi. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Diceritakan di dalam Al-Quran, tapi Allah tidak memulai menceritakannya dengan kalimat tasbih.
Begitu juga peristiwa-peristiwa lainnya. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, ditimpa gempa bumi, angin puting beliung dan lain sebagainya. Tidak satu pun Allah ceritakan dimulai dengan kalimat tasbih. Tapi untuk menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian istimewanya peristiwa Isra Mi'raj ini bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah perjalanan kehendak Allah. Ini terlihat dari ayatnya. Makanya ayat ini dipergunakan kalimatnya kalimat asra, artinya Maha suci Allah yang telah menjalankan, memperjalankan. Artinya Allah menjalankan, bukan Rasul berjalan sendiri, tapi Rasul dijalankan oleh Allah. Artinya apa? Yang aktif itu Allah. Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Kemudian dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu, Rasul tidak mempergunakan kendaraan kebanyakan yang dipakai oleh manusia hari ini. Rasul tidak mempergunakan kendaraan yang kebanyakan dipakai oleh manusia. Tapi Rasul mempergunakan kendaraan adalah burak. Burak. Apa itu burak? Ada ayat yang mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yahtafu absarahum. Burak itu dari kata-kata barqun, artinya kilat. Artinya bahwa kendaraan yang dipakai oleh Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah kendaraan yang secepat kilat. Adakah kendaraan manusia hari ini yang secepat kilat? Berapa kecepatan burak itu? Kecepatan burak itu adalah 300 km per detik. Bukan per jam, tapi per detik. 300 km per detik kecepatannya. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, janganlah ragu. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasul bukanlah peristiwa yang dibuat-buat. Ada orang yang mengatakan ketika Rasul Isra Mi'raj itu kembali dari peristiwa Isra Mi'raj diceritakan, orang yang sudah masuk Islam kembali lagi keluar karena dia ragu. Ada orang yang ragu-ragu masuk Islam lari lagi. Dan dia menganggap ini tidak mungkin, mustahil yang dilakukan oleh Rasul, mustahil yang dilakukan oleh manusia ketika itu. Tapi ada sahabat Rasul yang mengakui, yaitunya Abu Bakar Siddiq, kalau Rasul yang berkata, jangankan itu, lebih pada itu saya percaya. Karena nama beliau pertama Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau ada umat Islam hari ini yang tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka dipertanyakan keimanannya. Kenapa begitu? Ya, yang jelas bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sekali lagi bukanlah kehendak Rasul.
tapi adalah kehendak Allah. Kalau Allah yang sudah berkehendak, apa yang tidak bisa? Semuanya bisa, jangankan itu. Jadi Rasul mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj bukan dengan rohnya saja, lengkap roh dan jasad. Beliau menjalankan peristiwa Isra Mi'raj roh dengan jasad, bukan rohnya saja, tapi juga dengan jasad. Beliau melakukan peristiwa Isra Mi'raj dengan kendaraannya secepat itu, kembali lagi ke Mekah. Tidak lebih dari sepertiga malam. Berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Berapa jarak antara Mekah dan Palestina? Lebih kurang 1.500 km. Lalu berapa jarak dari Palestina ke langit? Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arafah. Berapa jarak? Berapa kilometer? Siapa yang bisa mengukurnya? Dengan jarak, dengan perjalanan yang jauh itu, kembali lagi ke bumi sebelum salat subuh. Ini perjalanan yang sangat luar biasa dan istimewa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada yang kita ragukan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat waghfir wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.